Ada 3 amal yang harus sangat wajib kita berhati-hati atasnya, yang dia satu hari, satu waktu kalau kita terpapar oleh amalan ini akan menjadi muhbitatul amal, bisa menggugurkan amalan-amalan kita. Apa 3 amal itu? Yang pertama adalah at-tatayyur. Apa itu at-tatayyur? At-tatayyur itu diambil dari kata toirun. Toirun itu artinya dalam bahasa Arab adalah burung. Apa maksudnya burung atau tatoyur? Dulu orang-orang jahiliyah sebelum dakwah Islam masuk ke hati-hati mereka, sebelum tauhid masuk ke dalam dada mereka, orang jahiliyah menganggap sial atau beruntung dengan adanya burung-burung. Kalau dia ingin berdagang, dia lihat, dia lepaskan burung, arah burungnya kemana, kesitulah dia akan lakukan. Atau kalau ada satu burung tertentu, dianggap akan ada kesialan, akan ada kematian. Inilah yang disebut dengan at-tatayyur atau tiarah. Di dalam Islam, menganggap beruntung atau beranggapan sial karena makhluk-makhluk, karena benda-benda, ini termasuk kesyirikan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, at-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk. Bertiarah, tatoyur, menganggap sial adalah kesyirikan, menganggap sial adalah kesyirikan. 3 kali Nabi mengatakan itu. Maka kita sebagai orang yang bertawakal kepada Allah, jangan melakukan menganggap beruntung, menganggap sial pada makhluk-makhluk. Kalau ada burung tertentu, ada yang akan meninggal, ini tatoyur. Kalau ada hewan masuk ke rumah, akan ada rezeki, ini tatoyur. Kalau ada bintang jatuh, mintalah permintaan. Ini mengenyampingkan orang dari bertawakal kepada Allah, sehingga menganggapnya benda itu, hewan itu, bintang itu bisa memberi manfaat dan mudarat. Itulah kerusakan akidah dalam amalan ini. Maka kita menganggap beruntung kita hanya di tangan Allah, kematian hanya di tangan Allah. Walaupun 1000 burung gagak berseliweran, kalau Allah tidak tentukan kematian, tidak akan ada yang mati. Makanya kata Rasulullah SAW, penyembuh tiarah bitawakkul. Bagaimana menyembuhkan penyakit ini, menganggap sial, menganggap beruntung pada benda-benda, adalah dengan tawakal. Apa itu? Bersandar hanya kepada Allah. Hari ini masih ada yang demikian. Menggunakan cincin akan dapat keberkahan, memakai sebuah gelang akan terhindar dari penyakit. Ini tatoyur, dan ini hukumnya syirik. Bagaimana kalau ada orang yang ibadah bertahun-tahun tapi ternyata meninggal dunia, dia membawa dosa tatoyur ini, maka amalannya bisa dicoret oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Az-Zumar Allah telah mengingatkan, wa qad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan telah kami tetapkan kepada engkau dan sebelum umat sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka kami akan batalkan, hapuskan seluruh amal-amal kamu, dan kamu akan menjadi orang yang menyesal. Jadi kalau kita nanti meninggal dunia membawa dosa tatoyur ini, menganggap sial, menganggap beruntung pada benda-benda, maka amal kita dikhawatirkan layah baton, bisa dihapus, digugurkan, dianulir oleh Allah. Maka yang pertama, jangan pernah kita sebagai orang beriman terpapar dengan tatoyur ini. Yang kedua, yang dikhawatirkan muhbitatul aman adalah syirkul khafi, yang disebut dengan syirik kecil atau syirik yang tipis. Apa itu syirik kecil? Ya, yang Nabi SAW sangat khawatir.
Sehingga Nabi bilang, aku tidak khawatir kamu kekurangan dirham dan dinar di akhir zaman. Aku tidak takut kamu miskin, kata Nabi. Tetapi yang Nabi takut kepada umatnya adalah, kata Nabi, asyirkul khofi, syirik kecil. Apa itu syirik kecil, saudaraku jamaah sekalian? Kata para ulama, amila amalan arada bihi ghairullah. Orang melakukan satu perbuatan amal soleh, tetapi amalnya menginginkan dari selain Allah. Dia berbuat baik, dia beribadah, dia beramal soleh karena makhluk, karena orang, karena pujian, bukan karena ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita mendidik diri dan anak. Seorang suami sholat karena tidak enak kepada istrinya. Ada orang tua mengajarkan anak sholat karena takut pada gesper ayahnya. Ada seorang istri memakai jilbab karena segan dengan suaminya. Berarti amalan itu bukan dibangun karena Allah, tapi karena makhluk. Makanya ini disebut dengan syirkul khafi, kata Nabi, syirik yang sangat tipis. Kenapa? Karena kamu terlihat berbuat kebaikan, tetapi salah dalam niatan. Ada yang hadir di sini sholat Jumat mungkin karena tidak enak teman sekantor semua sholat, saya sholat. Tujuannya apa? Agar dipandang baik, tidak cacat di depan teman sekantornya. Maka dia dapat ridho manusia, tapi dia kehilangan ridho Allah dan semisalnya. Oleh karena itu, jangan membangun amal karena makhluk. Hentikan amal karena pandangan manusia. Amalan sejati adalah yang kita berbuat karena Allah, sedekah karena Allah, sholat karena Allah, membaca Al-Quran karena Allah. Walaupun kadang-kadang kita berbuat baik, tetap aja ada manusia yang menyinyirkan. Tapi orang yang tulus, yang ikhlas, tidak memperdulikan opini orang. Yang dia sibukkan hanyalah keridhaan Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hilangkan amal kita karena ingin beramal karena manusia. Yang ketiga, yang menjadi penghilang atau pembatal amal ibadah kita, ya, adalah su'ul khuluq atau su'ul akhlak. Ya, buruknya pribadi, buruknya akhlak. Oleh karena itu, kalau kita ingin amal kita langsam sampai nanti bisa menjadi tiket kita ke surga, baiklah dalam ibadah dan baiklah secara muamalah. Jangan sampai Anda, saya, kita menjadi orang yang rajin sholat, membaca Al-Quran, tetapi kepada teman-teman menyakiti, kepada guru tidak menghormati, kepada orang-orang tua tidak memberikan hak-haknya, tidak ta'zim. Karena sejatinya amalan dan ilmu Al-Quran dan Sunnah itu yang paling sejati adalah menjadi akhlak. Orang yang semakin dekat dengan Al-Quran, dengan Sunnah, lisannya lembut, tidak suka berdebat, di masyarakat dicintai, di keluarga disayangi. Maka sangat miris kalau ada orang yang rajin bolak-balik ke masjid, tapi istrinya nangis. Karena apa? Tajamnya lisan dia. Ada orang yang belajar Al-Quran, tetapi apa? Orang tuanya tersakiti, hatinya tersayat-sayat. Karena apa? Karena perilakunya. Ada orang yang rajin ibadah ke masjid setiap hari, tetapi di bertetangga dimusuhi mayoritas masyarakat. Karena apa? Lisannya tidak baik. Ada orang yang rajin ibadah, tapi jari jemarinya mengujar ujaran kebencian di media sosial, sehingga apa yang dia tulis akan memberikan dampak-dampak negatif. Atau dia rajin beribadah, tetapi rajin juga menggibahi orang, menggunjingi orang, mencari-cari kesalahan orang. Ini kenapa bisa menjadi pembatal amal? Karena Nabi mengatakan kategori orang yang muflis,
Apa itu muflis? Kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Tahukah engkau siapa orang yang muflis? Muflis itu artinya orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut tidak punya modal untuk masuk surga. Dan ternyata kata Nabi, orang yang bangkrut bukan laisa lahu mata', yang enggak punya harta, yang enggak punya dinar, yang tak punya dirham, yang tak punya uang, bukan itu. Nabi bilang al-muflis alladzi jaa yaumal qiyamah, orang yang bangkrut adalah yang datang di hari kiamat bisolah, dengan pahala salat, wa zakah, dengan pahala zakat, wa siyam, dia berpuasa, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala salat, dia bawa pahala zakat, dia sedekah, dia baca Quran. Tetapi apa? Perilakunya, mulutnya, tangannya, tulisannya menyakiti orang lain, akhlaknya buruk, menzalimi orang lain. Ternyata di hari kiamat, kenapa dia bangkrut? Amalan-amalannya disita untuk membayar keburukan akhlaknya kepada manusia yang dia rugikan. Ada orang yang sakit hati, terlukai, amalan sholatnya diambil. Ada orang yang ditipu, dibohongi, amalan zakatnya diambil. Sehingga apa? Ketika perhitungan akhir, kehilangan, kehabisan modal. Kenapa? Karena bangkrut, harus membayar buruknya akhlak dan lisannya. Dan yang lebih parahnya, kata Nabi SAW, ketika keburukannya terlalu banyak, amalannya tidak cukup untuk membayar lagi, apa yang terjadi? Diambil amalan dosa orang yang dia zolimi, ditimpakan kepada dia, menjadi dosa yang harus ditanggungnya. Oleh karena itu, yang ketiga, jadilah orang rajin ibadah, tapi mari kita perbaiki akhlak perilaku. Orang di sekitar kita harus mendapat kemanisan, keluhuran budi pekerti kita. Jangan jadi orang yang lisannya itu seperti ular berbisa. Jangan jadi orang di media sosial mengetik-ngetik yang ujaran kebencian, perpecahan, tapi jadi orang yang baik hubungannya kepada Allah dan baik juga kepada hablum minan nas. Mudah-mudahan amal soleh kita terjaga sampai kita meninggal dunia, menjadi tiket yang bisa meloloskan kita masuk surga Allah.